Jejak Aksara Nusantara dan Perkembangan Otak Manusia. Selamat datang, pendengar setia. Mari kita bersama-sama menelusuri jejak aksara Nusantara yang telah berkembang sejak abad keempat. Bayangkan kita berada di masa lalu, di tengah peradaban yang gemilang di bumi Nusantara. Di sini, kita akan mengeksplorasi bagaimana kemampuan menulis dan membaca yang mereka kembangkan tidak hanya mencerminkan kehebatan budaya, tetapi juga menyingkap misteri perkembangan otak manusia. Ketika kita berbicara tentang aksara, kita tidak hanya berbicara tentang huruf-huruf yang tertulis di prasasti-prasasti kuno. Kita berbicara tentang suatu revolusi kognitif yang luar biasa. Pada abad keempat, masyarakat Kutai di Kalimantan Timur sudah mengenal aksara Palawa dan bahasa Sanskerta. Mereka menuliskan kisah-kisah dan upacara di atas yupa, tiang batu yang menjadi saksi bisu perkembangan intelektual mereka. Bayangkan betapa luar biasanya kemampuan mereka untuk memahami dan menggunakan simbol-simbol ini. Kemampuan ini tidak muncul begitu saja, ini adalah hasil dari evolusi otak manusia. Setiap huruf yang mereka ukir, setiap kalimat yang mereka susun, semuanya melibatkan berbagai bagian otak yang bekerja harmonis. Pertama, kita akan masuk ke dalam lobus frontal, bagian otak yang berperan penting dalam perencanaan dan organisasi. Ketika mereka merencanakan apa yang akan ditulis di prasasti, lobus frontal ini aktif. Mereka tidak hanya memikirkan tentang huruf-huruf yang akan diukir, tetapi juga tentang pesan apa yang ingin disampaikan kepada generasi berikutnya. Area Broca, yang terletak di lobus frontal, menjadi pusat pengolahan bahasa dan produksi tulisan. Setiap kata yang mereka ukir, setiap kalimat yang mereka bentuk, adalah hasil kerja keras dari area ini. Lalu, kita melintasi ke lobus parietal, yang berfungsi dalam pemahaman spasial dan integrasi sensorik. Saat mereka mengukir prasasti, koordinasi motorik halus dan kemampuan spasial sangatlah penting. Lobus parietal membantu mereka menentukan bentuk huruf dan tata letak tulisan, memastikan setiap detail terpahat dengan presisi. Kita juga tak boleh melupakan lobus temporal, tempat di mana pemrosesan bahasa dan memori berlangsung. Area Wernicke, yang berada di lobus ini, bertanggung jawab atas pemahaman bahasa. Masyarakat Kutai tidak hanya menulis, mereka memahami sepenuhnya apa yang mereka tulis, menjadikan setiap prasasti sebagai sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Lobus temporal juga membantu mereka mengingat dan mereproduksi informasi tertulis, menjadikan memori jangka panjang mereka sebagai penghubung antara masa lalu dan masa depan. Dan akhirnya, kita sampai pada hipokampus, bagian otak yang berperan dalam pembentukan memori baru. Setiap pengalaman baru, setiap pengetahuan yang mereka peroleh, disimpan di sini. Ketika mereka menulis tentang upacara atau kejadian penting, hipokampus membantu mereka mengingat detail-detailnya dengan jelas, sehingga pesan yang tertulis tetap hidup dan relevan di masa yang akan datang. Dengan kemampuan-kemampuan kognitif ini, masyarakat Nusantara pada abad keempat menunjukkan kepada kita bahwa perkembangan aksara tidak hanya tentang kemajuan budaya, tetapi juga tentang evolusi otak manusia. Mereka membuktikan bahwa melalui tulisan, kita dapat menghubungkan masa lalu dengan masa depan, mengabadikan pengetahuan, dan membangun peradaban. Jadi, setiap kali kita melihat prasasti kuno atau aksara yang terukir di batu, kita tidak hanya melihat simbol-simbol. Kita melihat refleksi dari kemampuan luar biasa otak manusia, yang terus berkembang dan beradaptasi seiring berjalannya waktu. Kita melihat cerminan dari intelektual dan spiritual masyarakat yang hidup berabad-abad lalu, yang hingga kini masih mempengaruhi kita. Demikianlah kisah tentang jejak aksara Nusantara dan perkembangan otak manusia. Semoga cerita ini memberikan inspirasi dan pemahaman baru tentang betapa luar biasanya kemampuan kita sebagai manusia, serta betapa pentingnya menghargai dan melestarikan warisan budaya yang kita miliki. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di kisah berikutnya.